Tiga, dua, satu. Oke, start. Oke, dari gua atau dari lu? Hmm, dari gua mungkin. Boleh, boleh. Oke. Jadi lu udah mulai mencicipi gimana rasanya jadi konten kreator di awal. Sekarang kan Hmm. ibaratnya lu udah naruh jari kaki lu di dalam kolamnya. Impresi lu sejauh ini gimana? Eh, Impresi gue sejauh ini yang pertama tidak semudah yang gua kira, Ya, dan yang awalnya lu kedua, ngira gimana? nah gini. Pertama tidak semudah yang gua kira, yang kedua tidak sesulit yang gua bayangkan juga. Mudahnya, lu ngebayangin mudahnya gimana, lu ngebayangin sulitnya gimana? Sulitnya pertama dari segi ya biasa, apalagi teman-teman gue juga ngalamin, saya mau bikin ini bareng-bareng sama ya let's see 4 sampai 5 orang lah. Sulitnya itu di bidang takut di depan kamera ya. Banyak temen gue juga akhirnya nggak lanjut karena mereka malu di depan kamera, dan ternyata that's not the hard thing ever gitu. Itu bukan termasuk hal yang sulit yang pas gue alamin gitu. Tapi yang gua kira mudah adalah nyari materi buat dibahasnya. Dan ternyata itu bagian paling susahnya, bro. Nah, Gitu. Jadi hal yang sulit bagi gua ternyata tidak sulit. Hal yang mudah bagi gua ternyata sulit. Gitu. Jadi itu menarik sih dari sana. Kalau lu sendiri gimana? Karena lu sampai sekarang kan belum belum ada enggak. identitas yang bisa tertanam kan di sini. Gua ngobrol di sini juga terpaksa, Bay. Ya menurut lo apa yang susah di depan kamera yang ngebuat buat banyak orang Eh, terlihat susah? Pertama, kita tuh nggak terbiasa buat terlihat buruk di depan orang. Ya maksudnya, kalau kalau secara garis besar kan pasti kita nggak selalu kobe kan posisi kita dalam hidup lah, gitu di depan kamera. Nah, kalau temen gue yang biasa selalu ingin tampil baik di depan orang, Mhm. mereka ada editan dikit, ekspresi terlihat jelek apa segala macam aja yang nggak nyaman gitu. Dan itu memang memang salah satu tantangannya, gimana kita bisa tampil apa adanya di depan kamera, gimana kita bisa ya 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 whatever gitu. Buat lo gimana? Buat lo gimana? Buat gue sekarang bukan masalahnya, bukan itu. Buat gue sekarang masalahnya adalah seberapa jauh hal yang mau gue share, tentang pengalaman gue dan tentang beberapa hal yang mau gue bahas, terus mau ngebahasnya dari mana dulu gitu. Jadi sekarang lebih ke di sana sih. Makanya tiap kali ketemu juga gue malah ya kayak sekarang gitu. Yang gue butuhin itu kita ada konsep buat dibahas di tiap kali bikin video sendiri kayak gini gitu. Jadi ibaratnya eh ya tim konseptor mungkin, orang kreatifnya, I need that creative part like right now gitu. Ah, oke. Lo waktu pertama Mhm. muncul ide buat jadi konten kreator, lo punya ekspektasi nggak kayak gimana ketika lo mulai nyemplung ke sini? Hmm, Truthfully gue nggak ada ekspektasi apa-apa sih, dalam artian gue juga lihat pertama kali karena gue memang tertarik sama dunia podcast dan gue tertarik buat belajar banyak di sana. Nah, terus begitu mulai bikin format model kayak podcast, salah satu gue nggak ada ekspektasi ke channel ini mau diapain, tapi gue punya ekspektasi buat ngobrol orang dengan berbagai latar belakang, dan sehingga gue bisa jadikan ini tempat gue bisa ngobrol banyak sama orang di berbagai keahlian. Hmm. Basicnya itu gitu. Cuma karena satu dan lain hal jadinya kemungkinan besar akan lebih banyak konten yang dibikin sendiri yang memang, nah disinilah akhirnya gue perlu ngelakuin penyesuaian. Yang asalnya gue settingannya buat eh,
ya selalu nyari orang baru terus belajar dari dia dan direkam di podcast. Di sisi lain gue juga perlu perlu mempelajari dan mendiskusikan hal-hal yang udah ya gue alami, yang hal-hal yang menurut gue menarik buat dibahas. Itu Emang yang ada, Bay, cukup sulit sih. teman-teman lu yang bisa diundang? Atau ada rencana lu undang dalam waktu dekat? Mungkin ada beberapa, cuma ya karena lokasi kita cukup jauh juga dari daerah kota Har, jadi cukup terbatas Iya sih. gitu. Kalau waktu kita bikin di daerah Cikutra itu kan maksudnya buat semua teman-teman yang di Bandung cukup enak gue buat ngundangnya. Tapi karena di KBP teman-teman gue yang juga konten kreator di KBP rata-rata memang formatnya kayak gini, bikin konten dan ngobrol sendiri. Ya persis kayak gini gue di depan kamera gitu. Karena nggak ada support dari lu nya juga ibaratnya. Ya misalnya ngejelasin tentang buku, ngejelasin tentang apa, just tell what I can tell gitu. Iya, tapi buat mentok-mentok gua rasa ngebahas soal buku menarik juga. Gimana menurut lu? Ya itu juga menarik. Ya, lu masih suka baca buku nggak? Itu pertanyaannya. Nah, ya ini mau gue jelasin. Itu menarik kalau memang buku yang mau dijelasinnya juga itu buku-buku yang lagi lu baca dan selalu up to date. Kalau gue jelasin buku-buku yang dulu udah pernah gue baca kan berarti at least gue perlu baca ulang. Tapi akhir-akhir ini buku yang gue baca hampir semuanya buku novel. Dan like literally gue bisa 3 sampai 5 hari sekali ngabisin satu novel gitu. Mungkin nanti gue perlu ganti dulu genre bacaan gue, mungkin baca buku-buku. Nah, dari novel tuh ada faedahnya nggak yang bisa dipakai di sini, baik? Ada tapi banyak yang nggak bisa dijelasin coy. Banyak banget yang nggak bisa Apa-apa dijelasin. contohnya? That's hard, that's hard. Kata-kata akhir-akhir ini novel yang gue baca, kalau orang zaman dulu nyebutnya Kopingho. Mungkin lo pernah dengar Kopingho. Nah kalau zaman sekarang disebutnya wuxia. Nah ya novel-novel kebanyakan buatannya kalau nggak dari Chinese, akhir-akhir ini dari Korea sama dari Jepang juga ada novel yang gue baca yang kebanyakan bentuknya light novel, novel-novel yang di chapter-chapter pendek, tapi kalau yang buatan Cina bisa sampai 2000 chapter anjir. Udah gila gitu. Ke arah sana sih yang gue baca kebanyakan. Lu nggak ada nyoba mau baca buku-buku yang biasa lu baca dulu-dulu? Truthfully gue lagi baca kayak salah satu yang gue baca lagi Seven Habits. eh Ya, yang tentang Seven Habits gue lagi baca ulang. Terus ada buku yang gue baca di As of Platform, sama ada satu Ya, lagi. lu dulu nunjukin ke gua yang apa surveillance segala macam. Gimana kabarnya, Pak? Nah itu buku yang cukup berat, jadi gue baca sedikit, gue tutup dulu, udah gitu gue lanjut yang lain, terus gue lupa baca lagi. Jadi Beratnya di mana? Beratnya di mana? pertama itu buku bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Gue nggak ada masalah dengan baca buku bahasa Inggris karena gue juga selama ini baca novel hampir semuanya bahasa Inggris. Tapi di saat itu bukunya banyak topik dan kalimat-kalimat yang memang berat, dan kadang kita harus beberapa kali kata kita perlu refer ke Google Translate. Nah, itu jadi sesuatu yang berbeda gitu. Dari sejauh ini lu baca apa yang lu dapat dari sana, Bay? Ini buku itu menarik ya. Jadi ngebongkar perang di zaman sekarang yang semuanya berbasiskan sama data dan penggunaan data, dan bahkan salah satu ya yang paling berbahaya di zaman sekarang adalah kita itu udah bukan sebagai subjek, kita itu bukan sebagai orang yang ditawarkan produk dan kita sebagai pembeli, bukan, tapi kita adalah produknya itu sendiri. Itu salah satu tema utama yang diusung di buku itu karena sekarang kita masuk di era di mana datanya kita itu adalah bisnisnya mereka, dan tidak hanya data tapi eh, tindakan kita, kelakuan kita itu semua bisa di social engineering oleh mereka. Jadi
we are the business itself gitu. Hmm. Lu punya pendapat soal itu, baik? Setelah lu tahu itu semua, Ya gimana menurut lu? menurut gua sih gue cukup setuju ya dengan apalagi di era Nah, COVID. setujunya apa? Setujunya apa? Gue setuju kalau masyarakat kita sedang di social engineering oleh mereka, terutama kalau kita bisa lihat kebiasaan-kebiasaan generasi setelah kita yang mungkin mereka bikin konten yang udah makin ngawur kasarnya. Kalau lu mungkin lihat di, ya gue nggak nyebut aplikasi tertentu, tapi ada satu aplikasi yang biasanya videonya di bawah 1 menit gitu, dan kelakuan orang-orang di video itu sudah makin eh, sudah makin tidak bermoral lah kasarnya. Ya, Dan maksudnya kelakuan-kelakuan seperti itu pun bisa di engineer oleh sebuah aplikasi, sehingga mereka akan semakin sering melakukan hal tersebut. Kebayang nggak sih? Karena algoritmanya juga buat ya kasarnya nyampe, aduh sebutnya ya, nyampe FYP lah ya. ya. Buat mencapai posisi itu biasanya mereka jadinya para konten kreator melakukan suatu pengorbanan lebih lah kasarnya. Pengorbanan yang tidak hanya keringat yang keluar, tapi juga etika hilang gitu. Nah, Dan menurut lo itu gimana? Konsep konsep data kita dijadiin produk. Gimana menurut lo? Oke. Kalau soal itu sih kita udah nggak aneh, dan menurut gua kayak Ya, lo ngerasa gimana setelah lo tahu kenyataannya? Gue nggak bisa bilang I feel bad karena dari awal mungkin kita udah punya feeling that happens di saat di awal. Kenapa tiap kali kita download aplikasi selalu ada kata-kata minta izin untuk mengambil data? Kenapa tiba-tiba kita suka ditawarkan promo-promo yang nggak pernah kita nggak pernah kita tuliskan misalnya di HP kita atau di internet. Kita cuma ngobrol sama teman kita, tapi kok promonya sesuai dengan apa yang kita obrolkan kadang. Terlalu banyak hal-hal kebetulan yang tidak kebetulan yang memang sudah terjadi di hidup kita. Begitu gue baca tentang teori yang ngebahas tentang hal itu, gue sama sekali nggak ngerasa aneh, dan kayak oh iya ya berarti memang apa yang gue rasain selama ini, bahwa memang kita udah hidup di dunia yang tidak adil. It happens gitu kan. Dan kayak kalau bisa dibilang lu nyesel nggak, lu stres nggak akan hal itu, gue bilang enggak. Maksudnya karena gue dari awal juga udah tahu dan udah suka rela memberikan semua data gue, dan lagi pula nggak ada yang bermanfaat dari gue secara pribadi gitu. Itu kalau yang gue rasain secara pribadi ya. Tapi di sisi lain gue ngerasa kalau kita, masalahnya adalah gimana, masalahnya itu kita nggak bisa jadi pemain, kita cuma bisa jadi objek. That's the real problem yang kayak gue rasain. Kita nggak bisa jadi salah satu orang yang sedang membahas dan mencari manfaat atau mencari solusi terbaik dari hal itu. Kita cuma jadi objek. Apakah kita jadi objek si penderitanya atau kita jadi objek yang bisa lari dari tujuan-tujuan itu? Ya maksudnya kita cuma bisa menerima atau lari gitu. Kita bukan pemain. Kalau di papan catur ya kita antara pilih jadi bidak, jadi kuda, jadi benteng, atau jadi gajah. Kita bukan pemain yang memainkan pertandingan. Nggak, pemain ini gimana, Mas? Apa yang maksud pemain ini, maksud lu? Pemain itu orang yang berperang. Orang yang berperang menggunakan data kita. We are not the player. Entah itu perusahaan, entah itu negara, entah itu perusahaan yang lebih besar dari negara dan punya tujuan-tujuan yang ternyata lebih besar dari satu negara itu sendiri. Lu kebayangkan maksud gua apa gitu. Dan ya kita cuma bagian dari objeknya itu sendiri gitu. We are part of the product, not part of the owner. Nggak usah bicara owner, penjual aja bukan gitu. Jadi kayak begitu tahu itu gimana rasanya? Ya nggak ada masalah sih, bete aja, tapi kayak ya udah gitu, life goes on gitu. Jadi lo nggak punya masalah setelah tahu itu semua, netral aja. Gue terhadap hal itu nggak ada masalah, tapi gue tahu ada beberapa hal yang perlu gue antisipasi buat gue, mungkin orang terdekat di hidup gue, sama mungkin nanti buat keturunan gue di bawah. Gimana gue bisa ngedidik dan menyadarkan mereka kalau
dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya perang. Tapi bentuk perangnya itu berubah aja, berubah dari satu platform, berubah dari satu medan perang, berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, gua sih pengen jadi seseorang yang bisa ngasih tahu ke generasi selanjutnya about what happens in our life gitu. Dan tapi itu nanti jadi pilihan mereka juga, apakah dia akan masa bodoh kayak gua, santuy dan gak ikut perang ya, karena nggak bisa ikutan juga, kecuali kalau misalnya kita terlibat karena mungkin di hire salah satu perusahaan besar, atau kita bikin satu perusahaan dan tiba-tiba dia eh, punya level persaingan di level itu gitu kan, gitu. Jadi kayak ya, tapi gue tetap sedikit banyaknya berusaha buat apa yang gue usahakan itu bisa mengurangi efek buruknya lah, sedikit sedikit banyak dari hal yang gue analisis itu gitu. Gitu sih kalau dari gue. Oke, balik konten kreator, gue ada yang mau Mhm. gue tanya nih. Lu ketika muncul di depan Mhm. kamera, lu ada bayangan lu mau nunjukin diri lu kayak gimana? Nah, Dan menurut lu udah mencapai sana belum, di jalan yang tepat, atau udah nyampe sana, atau malah simpang siur? that's interesting. Basicnya gini, banyak orang yang di depan kamera itu dia create satu persona, udah gitu dia 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 tiap di depan kamera selalu dengan persona itu, Ya, gua tahu beberapa orang kayak gitu. ya kan, dan dalam kehidupannya dia bukan orang seperti itu sama sekali. Ada yang seperti itu, ada juga orang-orang yang memang sudah berdamai dengan hidupnya, dan memang dia mau di depan kamera mau di luar kamera dia tidak menjadi orang yang berbeda. Ada juga orang yang seperti itu. Maksud gue nggak ngerasa ada relevansi yang besar antara di depan kamera atau di luar kamera bagi gue sendiri. Maksudnya gue anggap ini kayak ngobrol sama temen gue aja. Kalau misalnya penontonnya misalnya cuma 5 orang, berarti gue lagi ngobrol sama 5 orang temen gue, and that's it gitu. Kalau penontonnya misalnya 200.000 orang misalnya, berarti gue punya temen 200.000 orang at least, yang ya gue akan berinteraksi seperti gue padanya terhadap 200.000 orang, no hard feeling gitu. Maksudnya eh ya mungkin karena gue kemarin-kemarin juga sempat nyoba sama teman gue buat kita di depan kamera, ada yang mundur ada yang maju, cuma gue yang maju anjir. Kebanyakan mundur gitu ya. Mungkin gue maju karena gue ngerasa kayak nggak ada bedanya gitu. Pada akhirnya ya, gue ngerasa kayak nggak ada bedanya gitu, ya udah. Begitu kita ada topik menarik buat dibahas, ya seperti yang gue bahas sama temen gue bahas juga depan kamera, sama aja gitu. Jelas kan yang satu temen yang nanti kenalannya gitu kan, begitu ada yang nonton dia mau temenan sama gue, ya emang enggak gitu, ya oke gitu, let's do this gitu. Berarti lu nggak ada gambaran persona yang mau lu bawa depan kamera? Sementara ini enggak sih, karena memang apa ya, gue juga nggak ada persona-persona yang aneh di hidup gue, anjir gini-gini aja. Oh, gue ada persona itu kalau di game atau di ID apapun di dunia game, nah persona gue tuh Al Gabuti gitu. Jadi Al Gabut gitu kan. Gue tiap kali bikin ID di game namanya Al Gabut, di situs apapun rata-rata gue punya alter lah, kasarnya alter ego itu Alga Buti. Cuma gue rasa Alga Buti itu bagian dari gue gitu. Cuma kalau gue pengen punya identitas baru ya Alga But gitu, karena gue sendiri gabut kan, bikin ini aja gabut anjir. Ya, terlihat sedikit gabut. Iya kan gitu kan, maksudnya gue sampai sekarang aja belum belum bikin planning yang jelas buat misalnya gini, gue ada kerjaan nih, gue mau bikin di konsultan gue lagi mau nanganin klien-klien yang fokusnya ke bisnis keluarga. Nah, gue ngebahas tentang bisnis keluarga aja itu belum gue konsep, dan like literally ngobrol aja sama lu terus kayak masuk-masuk aja. Jadi di digital ini juga gue belum keluar dari unsur gabut lah kasarnya. Gue masih Kayak, ya ngobrol fun dulu aja gitu. ya Nah, di sisi lain bagus berarti. Nah, di sisi lain bagus, nggak ada impromptu, nggak ada script. Gua rasa bagusan gitu, kita lebih raw aja.
mentah kita Ya. jalan. Entah kenapa konsep podcast script itu gue nggak terlalu suka, terlalu tertata, terlalu rapi jatuhnya. Ya kalau bicara tentang podcast, tapi memang nanti gue bakal bikin konten-konten yang misalnya gue ada poin atau ada satu ilmu yang menurut gue bagus buat disampaikan dengan urutan yang tepat, ya gue bakal bikin playlist khusus buat itu gitu, yang udah kita bahas di awal. Tapi gue ngerasa it's not now gitu kan, sekarang gue masih pengen ini jadi tempat gue have fun, bukan murni tempat kerja doang gitu. Kayak setelah ini mungkin nanti bakal ada konten catur kan, gue masih bilang sama lu terus kapan kita mulainya, ya nanti tenang gitu, karena gue pengen itu fun dan mengalir gitu. Kita jadi content creator di YouTube kan, kita masukin semua video segala macam di YouTube. Gue mau nanya pendapat lo soal YouTube apa, Bay? YouTube 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 sebagai itu, misalnya sebagai bisnis, sebagai platform, sebagai ya experience lo di YouTube lah. YouTube itu sekarang jadi tempat utama gue nyari sesuatu, karena malah gue kayak nyari beberapa hal nggak ke Google, langsung ke YouTube gitu. Jadi ibaratnya dia sebagai sumber informasi buat gue, nilainya udah jadi nomor 1 dan nomor 2 sama Google. Gue kalau mau nyari tata cara yang gue pengen lihat orang contohin, gue search di YouTube, karena kayak gue lihat sekarang di YouTube tuh nggak ada hal yang nggak ada gitu. Hampir semua hal yang ada di dunia atau misalnya segala hal yang perlu dicari di Google ada jawabannya di YouTube, men. Cuma yang menariknya dari YouTube juga tidak ada yang namanya cuma ini juga masalah sih, karena nggak ada filternya. Jadi bisa yang kita cari di YouTube bisa benar bisa salah kan jawabannya. Ya, Kita perlu cross check lagi kalau misalnya kita pengen cari tahu tentang sesuatu yang pasti benar. Tapi di luar itu kalau kita pengen nyari sesuatu yang misalnya kita memang beneran udah tahu kayak gimana dan kita cuma pengen lihat jadinya, dan pasti ada di YouTube gitu. Kayak kemarin aja. Ini hal bodoh sih. Jadi kayak temen gua, lu sebenarnya ngasih gua apa ya? game. Masih apa? Ngasih gua game Oh. seri Kingdom Hearts dari 1 sampai 13 dan yang semuanya udah ada di komputer. 1 Dan sampai 13. iya, itu 13 game harus total kalau Oh nggak iya. salah. Iya, 13 game kalau nggak salah. 4 file itu kan, 4 file yang di-download, gue udah download semua. File pertama aja ada 5 game. Kalau nggak salah totalnya 13. Karena DLC-nya dikeluarin jadi game terpisah kalau nggak salah. Nah, gue tuh udah mainin game yang let's see, game nomor 1 sama game mungkin nomor 4 kalau nggak salah gue udah mainin. Nah, gue pengen maininnya sebenarnya cuma game yang 7 atau 8. Nah, gue pengen tahu cerita-ceritanya. Gue jadi search, ada nggak orang yang udah mainin full, terus diupload di YouTube. Dan ada anjir. Dan kayak, ya udah gue nonton aja. Jadi gue nggak mainin gamenya sama sekali, walaupun gue udah download. Gue nonton dari awal sampai akhir, dan gue udah namatin ibaratnya 4. Ini masuk game keempat lah. Gitu. Gue udah namatin 3 game, ya gue dapat feeling-feeling yang gue rasain kayak dulu gue main game. Tapi gue nggak ada waktunya buat mainin secara serius. Tapi gue masih dapat feel-nya. Gue dapetin di YouTube gitu. Dan di luar hal itu juga ibaratnya kayak ya mungkin yang berhubungan sama agama aja. Kalau pengen tahu tata cara apa, lu bisa cari di YouTube juga. Walaupun kadang artikel di Google lebih to the point, tapi kadang kan kita pengen tahu, mungkin pengen dengar suara doang misalnya gitu. Nah, jadi menurut gue YouTube salah satu platform yang memang asik banget buat nge-share apapun. Dan di luar itu juga gue tuh tahu dunia podcast awalnya bukan dari yang suara doang, let's see, yang podcast suara doang, malah gue taunya dari podcast YouTube gitu. Karena gue dulu hampir nggak pernah dengar podcast, dan gue banyak baca kan, gue nggak banyak dengar, nonton sama ngeliat tuh jarang gue. Jadi begitu gue dapat ya dari lu referensi waktu itu yang Jordan Peterson itu, dan memang itu sesuatu yang gue cari juga di bacaan-bacaan gue. Nah, dia bikin dalam bentuk pesan, dalam bentuk suara dan dalam bentuk podcast bergambar. Jadi kayak ya itu jadi salah satu tempat utama gue nyari informasi yang gue butuhin. Jadi dari segi
dari segi kenapa gue pengen nge-share konten-konten kita di YouTube, karena gue juga dapat banyak manfaat dari YouTube gitu. Jadi kayak ya udah gue share di sini juga aja gitu. Kalau bicara analisis bisnis ya cukup bagus lah gitu. Tapi gue basicnya kan gue konsultan. Nah, yang gue bikin di YouTube ini itu kayak nggak berhubungan gitu sama konsultan gue. Emang gue nggak mau menjadikan ini sebagai sumber yang bukan sumber utama ya, tapi belum gue proyeksiin. Karena kalau gue udah nganalisis dan bikin proyeksi ini buat bisnis, beberapa format yang gue pikirin gak gini banget juga gitu. Gak sesantai inilah kasarnya, gue fun banget sih, santai aja. Ya kita nyantai aja, lebih santai lebih baik. eh Mhm. lu punya figur konten kreator yang apa namanya, admire itu apa, Oh, yang lu hormati yang gue hormati. dan lu berharap mungkin lu bisa jadi kayak mereka atau segala macam, ada nggak ya figur Oke. kayak gitu? Dan apa yang ngebuat lu kayak hormat ke mereka? Mungkin tepatnya mungkin tepatnya kalau ada siapa konten kreator yang menginspirasi lu buat jadi konten kreator itu sendiri? Oke. Jadi nanti gue juga pengen nanya hal yang sama ke lu ya, karena kita sering ngebahas ini. Nggak, masalahnya gue nggak pernah mau jadi konten kreator, Bay. Gue mau jadi orang di balik layarnya, Tapi bukan kan jadi konten. maksudnya lu ngerti dunia podcast, berarti kan lu punya pandangan tentang dunia ini. Kalau gue secara pribadi ada 3 sosok astral dude yang mempengaruhi gue di konten kreator ini. Sosok yang pertama itu Jordan B. Peterson. Dia dia bukan konten kreator murni ya, maksudnya dia bukan hidup dari bikin konten kasarnya, tapi dia adalah profesor yang ilmunya disebarkan melalui konten dan bisa nyentuh semakin banyak orang. Lo kebayang gak maksud gue? Jadi kayak Nyebar ilmu lah ya. iya, dia basicnya awalnya juga kayak kecelakaan kan. Waktu gue denger kecelakaan dalam artian dia pernah salah satu waktu dia ngajar direkam, dan ternyata di internet berkembang dengan pesat sampai akhirnya dia bisa lihat, dia bisa nyentuh lebih banyak murid, lebih banyak viewer dari dunia online gitu. Jadi gue ngelihat sosok yang luar biasa ini karena memang gue juga pengen bikin ibaratnya my apa ya, sesuatu yang gue udah analisis, sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, gue pengen bikin seri tentang hal itu kayak Jordan Peterson yang tadi gue bilang ke lu, ada bikin playlist khusus kayak dia bikin 10 Rules of Life. Itu analisis mendalam dia sebagai profesor di psikologi tentang kehidupan dan gimana cara semua orang bisa meraih kehidupan yang lebih baik gitu kan. Dan gue pengen banget bikin kayak gitu yang gue bisa sebar ke semua orang di internet kayak Jordan B. Peterson. Tapi memang sekarang gue masih ngegodok ke keilmuannya itu sendiri gitu. Jadi ya nanti stay tune aja kalau memang waktunya pas, dan gue juga udah ngerasa ilmunya itu memang udah bermanfaat buat orang lain dan udah proven. Nah, mungkin gue bakal mulai share ya, itu berhubungan sama kerjaan lah bisa dibilang gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua itu bisa dibilang Joe Rogan dan Deddy Corbuzier, figurnya ya. Karena bagi gue mereka sama figurnya, bukan orang tapi figurnya. Satu figur Jordan B. Peterson, yang kedua figur Joe Rogan, dan di Indonesia Deddy Corbuzier. Jadi kenapa gue respect dan gue suka sama mereka, karena mereka tuh bisa ngobrol sama orang dari berbagai latar belakang, dapat banyak ilmu dari obrolan itu, dan ya maksudnya ya nggak bisa disamain ya Joe Rogan sama Deddy gitu. Cuma gue bicara Joe Rogan aja. Dia selalu punya point of view terhadap banyak hal dan jadi punya wawasan yang luas karena memang awalnya dari podcast.
Nah itulah awalnya kenapa yuk kita mulai main ke podcast gitu di konten ini, karena gue juga memang pengen ngobrol sama banyak orang, dapat point of view dari banyak orang di bidang keahliannya masing-masing, buat memperkaya kita secara pribadi kan. Gue, lu juga, tim gue, sama juga mereka yang ikut nonton gitu. Jadi itu ibaratnya gue pengen guanya growth secara pribadi melalui konten ini. Jadi gue bikin konten ini tapi bisa ada poin positif di hidup gue secara pribadi gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga itu sosok kayak Korigok. Oh, kenapa? Karena he is the most fun, apa ya, karena dia bener-bener having fun with his content. Dan mungkin nyambung sebenarnya sama Hikaru Nakamura. Ya kenapa gue juga pengen bikin sesuatu di catur gitu ya. Gue bukan masalah caturnya tapi masalah funnya gitu. Gue lihat mereka bisa bener-bener fun dengan apa yang mereka lihat dan mereka berbagi tawa. Nah hal-hal itu yang luar biasa gitu. Nah dari 3 sosok itu jadi gue kebayang kalau misalnya apa yang gue bikin memang seputar itu aja, seputar podcast, seputar berbagi tawa lah kasarnya. Sama yang satu lagi kalau gue bisa create sesuatu kayak Jordan Peterson, ya gue pengen itu bisa bermanfaat aja buat banyak orang. Oke. Gitu sih. Itu kalau gue secara pribadi ya. Nah kalau lu sendiri ngelihat dunia konten ini gimana, Hap? Kayak yang gue bilang tadi, gue nggak ada setitik pun di otak gue ngebayangin gue jadi konten kreator. Makanya dari awal gue ngeproyeksiin gue jadi yang edit video lah. Gue ngedit video gak masalah teknis segala macam, gue di balik layar total. Nah, itu sekarang gue keluar terpaksa. Ya biasanya gitu, gue nggak ada sama sekali bayangan kayak gitu. Dan gue dari dulu bilang kalau ayo bikin podcast itu biar lo yang bisa maju. Nah pertanyaannya berarti kan kalau lu dari awal ngobrol sama gue lu semangat waktu gue ajak bikin podcast, berarti kan gue awalnya bercanda sih sebenarnya. What the fuck? Jadi karena bercanda nih ya semua ini. Gue awalnya bercanda karena gue banyak dengerin si Joe Rogan, hampir setiap upload dia kalau ada yang menarik gue dengerin. Terus gue cuma mikir karena gue suka ngedengerin orang, kenapa nggak coba bikin podcast? Cuma karena gue nggak mau depan kamera, gue coba ajak lu. Tapi gue ngajak lu tanpa ekspektasi lu bakalan mau ikut. Tapi gue ngomongin terus, makanya begitu lu mikir lu mau bikin, lu langsung ngajak gue karena gue ajak terus. Itu aja nih bayangan gue. Iya, basicnya. Tapi nggak ada sedikit pun di bayangan, nggak ada sedikit pun muncul di otak gue kalau gue harus maju ke depan. Jadi basicnya gue ngurusin semua masalah di depan ke lu, gue ngurusin balik layar toh udah beres. Lu punya orang undang, gue ngurus masalah teknis aja udah. Itu aja kalau di gue. Gue simpel suka podcast karena gue suka ngedenger. Gue nggak terlalu, gue rada susah bersosialisasi, tapi gue suka ngedenger orang ngobrol. Itu aja poin. Kalau di dunia YouTube itu sendiri, yang paling menginspirasi lo apa sih? Atau yang paling lu suka di dunia YouTube dari semua yang lu tonton di YouTube? Tonton gua di YouTube mayoritas podcast basicnya. Podcast ya? Kalau yang serius-serius podcast, kok nggak ada yang lain. Yang serius-serius sih podcast. Ya, literally itu aja tontonan gua di YouTube. Kalau kita bicara konten seriusnya ya, kalau nggak podcast, seminar, kayak tadi gua baru nonton seminar. Ya biasanya kayak gitu. Gua suka, ya gue suka nggak dengar, tapi gue nggak bisa bilang gue ngerasa hal yang sama dengan bersosialisasi langsung sama orang. Kecuali kalau gue emang udah benar-benar nyaman sama mereka. Cuma kalau sama orang asing, ya itu bukan ide yang menarik buat gue. Makanya dari awal sekalipun gue pengen bikin podcast, gue gak akan bisa di depan. Gue ajak
lu terus karena lu yang paling flamboyan lah seenggaknya di lingkungan gua. Gitu aja. Oke. Mayoritas waktu gua di YouTube habis kalau nggak nonton seminar, nonton podcast yang notabene setiap podcastnya 2 jam 3 jam, jadi ya tuh nggak bisa banyak waktu. Cuma menyenangkan karena gue bisa dengar sambil ngelakuin yang lain, gue bisa nggak dengar sambil gue coding, gue bisa nggak dengar sambil gue gambar, sambil gue nggak desain. Itu waktu lu dengar podcast, kebanyakan podcast dari Indonesia atau luar negeri? Luar negeri. Luar negeri. Gue Indo cuman satu episode dari Dedi yang lu share ke gue waktu itu aja, sama siapa, Renal Kasali kalau nggak salah. Cuma satu itu doang. Gue ke mayoritas dari luar negeri dan podcastnya pun macam-macam. Nggak cuma di satu topik tepatnya. Yang lainnya ya entertainmentnya ya ada lah, gue konten entertainmentnya yang gue tonton di YouTube. Biasanya basicnya ya mayoritas waktu gue di YouTube, bukan mayoritas mungkin, ya mayoritas waktu gue di YouTube ya habis nggak yang kayak gitu, podcast, seminar, talk show. Bermanfaat sekali semuanya ya. Luar biasa. Ada konten entertainment juga kalau ada ya gue dengerin kalau gue lagi butuh entertainment atau nggak ada yang gue dengerin lagi, karena podcast ya nggak tiap hari ada basicnya. Sengaja dari yang gue dengerin nggak tiap hari mereka nggak upload video, nggak tentu malah kadang. Oke. Itu aja. Lo punya closing statement? Oke, jadi karena ini juga awal obrolannya tidak menentu, diakhiri dengan kurang menentu, asik. Tapi tadi sih yang menarik banget buat kita obrolin, salah satunya yang terakhir itu, yang maksudnya cara kita memandang YouTube dan podcast itu sendiri kan, sehingga akhirnya kita bisa ngebikin ini gitu. Ya, gua harap kita bisa bikin konten-konten yang bermanfaat aja ke depannya. Kalau nggak bermanfaat, at least menghibur lah ya. Konten entertainment gue pun yang suka gue tonton pun yang apa namanya, yang menghibur gue ya itu kayak meme review. Ya lu tahu lah kayak gitu-gitu lah. Di luar itu ya podcast, seminar dan segala macam. Atau let's play, kadang gue sering nonton let's play. Basicnya. Oke deh. Ya, kita sambung di obrolan next ya, mungkin. Ini bentar lagi udah mau buka puasa kan, kita memang bikin ini ngabuburit aja tuh kan. Ya, yang penting ada upload aja. Ya, ngabisin waktu sebelum buka puasa. Oke deh, semoga bermanfaat. Ciao. Yo.